Hai, selamat hari Senin. Kita ketemu lagi di Today's Guidance untuk tanggal 8 April 2019. Kita lihat bulan masih berada di Taurus dari hari Minggu kemarin, dan ini seperti menunjukkan bahwa kita masih punya izin untuk merasa nyaman. Dan apalagi kita lihat bulan ini trine dengan Saturnus dan sextile dengan Merkurius, serta Merkurius dekat dengan Neptunus maupun Venus. Ditambah lagi bulan sextile dengan North Node. Kalau kita lihat dari konstelasi ini, ya kita diberi kesempatan untuk merasa nyaman, dan sekaligus pada saat yang nyaman ini kita mampu melakukan satu pemikiran. Jadi kita lihat bahwasanya trine dengan Saturnus itu membawa cara berpikir kita yang lebih matang dan memikirkan lebih banyak orang lain. Sehingga kalau kita diberi rasa nyaman, kita mampu melakukan analisis lebih mendalam, lebih terorganisir, lebih metodologis, dan hasilnya tentu saja kalau kita tenang melakukan tugas tertentu, hasilnya insya Allah lebih baik. Ya, ini bacaannya seperti itu. Kita lihat untuk yang lebih detail, ya masih di horoskop. Saya ingin teman-teman melihat bahwasanya di sini ada peran Juno, ya, Juno yang oposisi Jupiter, dan Jupiter kita lihat dari kemarin dia mulai station, ya. Jadi Juno adalah apa yang kita inginkan dalam perkawinan, dalam ikatan jangka panjang, soulmate kita. Dan ini ada oposisi langsung, komunikasi langsung dengan tokoh, karena Jupiter juga termasuk adalah posisi suami buat perempuan. Jadi kalau misalnya ini adalah chart buat kolektif, ini adalah saat yang tepat mulai katakanlah kontak, membina hubungan, melihat sesuatu lebih jauh dengan calon yang barangkali potensial untuk menjadi pendamping kita. Ya, di sini juga ada Pallas Athena lagi retro. Dia sedang bicara square dengan Saturnus. Artinya, yes, yang melatar belakangi adalah ketika katakanlah kita punya, ini tidak untuk semua ya, punya informasi terkait dengan calon kita, dan calon kita itu kita lihat dia trine dengan matahari. Jadi kita lihat dia juga diterangi matahari secara positif, sehingga terlihat apa adanya orang tersebut, ya. Dan matahari juga menerangi Saturnus dan Pluto di sini karena berdekatan 20 dan 23, bersama Pallas Athena ada di sini menerangi ke sini. Jadi yang saya lihat adalah hubungannya antara dua ini. Juno, Jupiter, jadi kemungkinan potensi adalah calon, dan ini berkomunikasi dengan matahari, matahari berkomunikasi dengan Saturnus, dan Saturnus dengan Pallas Athena. Pallas Athena adalah dewi untuk berpikir strategi. Jadi ini adalah katakanlah ketika kita mulai melakukan kontak, ada latar belakang yang membuat kita berpikir untuk mengarah kemenangan, dan ini matahari menyinari baik Jupiter, ya, apa yang kita inginkan, juga menyinari apa yang harus kita lakukan untuk mencapai ke sana. Kita masuk ke tarot. Kita lihat readingnya untuk yang 4 card spread seperti biasa. Lalu untuk hari ini seperti biasa, situasi, tantangan, saran, serta hasil. Situasinya adalah kita harus berperilaku adil. Kita pada hari ini, karena kita juga
katakanlah merasa nyaman, kita bisa melihat dengan jelas apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita juga diberi kesempatan untuk berpikir secara strategis, melihat apa yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Maka kita harus berlaku secara adil, melihat dengan jelas apa yang menjadi keinginan kita, dan jangan mulai lagi kita ketarik untuk melakukan sesuatu yang hanya untuk kesenangan kita belaka, tetapi itu merupakan hal yang berisiko. Tantangannya adalah pada saat melakukan yang hal sama, banyak keputusan kemudian menjadi tanpa tedeng aling-aling. Tanpa tedeng aling-aling berarti kita tidak terlalu memikirkan perasaan. Jadi tantangannya adalah kita takut sakit hati, takut untuk semuanya menjadi buyar, walaupun sebenarnya yang dilakukan itu adalah seharusnya. Dan kalau seharusnya itu harus dimulai dengan membongkar sesuatu rahasia, harus dimulai dengan bersusah payah dulu menerima kenyataan tentang satu hal yang tidak menyenangkan, itulah yang harus dilakukan. Dan itu adalah hal yang berat. Nah, sarannya adalah jangan dilakukan secara tiba-tiba. Karena hasilnya nanti adalah suatu rencana untuk melakukan tindakan tertentu, dan itu bisa dikomunikasikan dengan orang lain. Kita lihat keterangan lebih jauh melalui Lenormand. Ambil reading yang 3 card, draw langsung. Ya, ini adalah Tower, institution. Jadi sama tadi dengan yang Libra. Ya, semuanya harus berlaku adil dan itu harus dilingkupi dengan institusi. Tetapi ingat, yang melingkupi tetap harus sesuatu yang spontan, sesuatu yang apa adanya, tidak ada yang disembunyikan termasuk perasaan yang terdalam. Dan ini memang tampaknya yang menjadi lebih berperan adalah tokoh laki-laki. Ya. Dan kita lihat memang kebanyakan yang berperan sekarang di dalam langit tadi, terutama untuk chart yang kedua, adalah energi feminin. Energi feminin sudah bergerak, sehingga yang diharapkan adalah energi maskulin untuk bisa menyeimbangi apa yang sudah dimulai oleh energi feminin. Kita lihat dari Oracle cards ini untuk start daily card school. You are the student, life is your teacher. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ya, kita lihat bahwa yang menjadi guru adalah kehidupan itu sendiri. Berlaku adil adalah pelajaran yang sangat berharga. Saya pikir itu yang kita bisa ambil untuk hari ini. Kita masuk satu lagi oracle untuk wisdom within. Reading satu card. Kita cari. Iya, apa yang bisa menggambarkan hari ini, friends? My friends are my soul family in disguise. Jadi teman-teman saya itu adalah orang-orang yang penting dalam kita melewati hal-hal seperti ini. Mereka adalah sumber dari informasi untuk kita mampu berpikir secara logis, secara adil, dan menjadi teman untuk diskusi kalau kita merasa bingung. Ya, orang seperti itu adalah sebenarnya soul family. Jadi mereka adalah keluarga terdekat, walaupun tidak sedarah, tetapi secara jiwa dia adalah orang yang punya kontrak dengan kita, membantu kita melewati masa di mana kita membutuhkan orang untuk berdiskusi, untuk mengambil keputusan, ya, sebagai langkah awal, karena pada akhirnya keputusan tetap harus diambil secara individu dan bertanggung jawab atas keputusannya. Tetapi sampai ke arah keputusan, itu teman bermain peran sangat besar, membantu kita untuk lebih paham apa yang kita inginkan, karena komunikasi dengan kita sendiri kadang-kadang tidak bisa memunculkan pada satu pemahaman tentang apa yang kita inginkan. Begitu teman kita datang memberi wawasan, memberi
contoh situasi lain, kita lebih paham mengenai apa yang kita hadapi. Gitu bacaan untuk hari ini. Wenita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.